وبركاته. أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji Aqidatul Awam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ila Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Malik al-Makki ila Sayyid Muhammad al-Arabi Hijai Ustaz Muhammad Yahya Alamuddin Allahumma fa'alna fi dharain. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kita pembahasan terakhir tentang iman kepada hari kiamat. Bahwa salah satu rukun iman, tiangnya iman yang mesti kita yakini, kita imani adalah akan terjadinya kiamat, berakhirnya dunia, dan hal-hal yang terjadi selepas kiamat. Di antaranya kebangkitan lagi, dibangkitkannya manusia, kemudian nanti ada padang mahsyar, kemudian ada alam barzakh, kubur, nanti ada hisab, ada sirat, mizan, dan seterusnya. Sekali lagi bahwa hal-hal ini belum terjadi dan tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Bukti empirisnya tidak ada. Tetapi memang karena perintah Allah itu kita disuruh iman, ya kita iman. Dan lagi pula ini disampaikan atau disebutkan dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu semua yang terbukti, semua yang bisa dibuktikan sudah terbukti benar 100%. Sekarang ada hal-hal yang belum bisa terbukti, maka tentu saja karena yang sudah bisa dibuktikan itu sudah terbukti 100%, maka yang belum terbukti pun juga pasti benar. Karena ini kitab Al-Quran itu kitab yang tidak mungkin dikarang oleh selain Tuhan. Bahasa-bahasanya Al-Quran itu kan bahasa-bahasanya Tuhan. Aku menciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Kemudian aku hiasi langit-langit dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku hiasi langit-langit yang paling bawah itu dengan masabih, dengan lampu-lampu yang gemerlap kelap-kelip seperti bintang. Itu bahasa-bahasa seperti itu bahasa-bahasa Tuhan, karena tidak mungkin selain Tuhan itu menciptakan langit dan menghiasinya dengan bintang-bintang yang sedemikian rupa. Kemarin sudah beberapa hal tentang kejadian-kejadian selepas kiamat yang sudah kita bahas. Kita lanjut sekarang tentang yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur. Kebangkitan dari kubur. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, selepas kiamat maksudnya, tub'atsuna, akan dibangkitkan. Ya, ini kan kalau dibuktikan secara ilmiah, secara empiris tidak bisa. Kapan? Kiamat belum terjadi. Tetapi nanti karena ini memang sudah dalilnya adalah Quran yang tidak bisa dibantah kebenarannya, maka juga pasti benar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah yabda'u, memulai, al-khalqa, penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan penciptaan itu. Awalnya kan dari tidak ada, kemudian diwujudkan sama Allah. Nanti pada akhirnya dikembalikan lagi pada ketiadaan. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah juga kalian akan kembali.
Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Ma khalqukum, tidaklah penciptaan kalian, seluruh makhluk ini, wala ba'tsukum, dan tidaklah membangkitkan kalian semua itu, illa ka nafsin wahidah, kecuali seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Mungkin berpikirnya karena kita manusia itu yaqisu ala nafsih, senantiasa kayak mengukur kemampuan siapapun itu dengan kemampuan kita. Nah, itu umumnya manusia itu begitu. Kita kadang-kadang mengukur kemampuan Tuhan itu dengan kemampuan kita. Apa enggak repot tuh Tuhan membangkitkan sekian miliar manusia. Kemudian ada yang anggota tubuhnya tercerai-berai, pisah sana sini. Gimana itu? Apa enggak ribet itu? Maka dijawab sama Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menggabungkan atau mencocoki banana. Banan itu artinya ini, ujung-ujung jari. Jadi setiap nanti bulu-bulu atau tulang-tulang, kulit-kulit semua nggak ada yang tertukar, semua kembali kepada pasangannya masing-masing. Makanya dibuat sama orang kafirnya, ada apa kok ujung jari itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sidik jari. Ternyata ada sidik jari, karena setiap manusia di seluruh dunia tidak ada yang sidik jarinya sama. Maka sama Allah disampaikan, bala qadirina ala adnusawiyya banana. Bahkan seluruh manusia tidak ada satupun yang sama. Itu pun Allah mampu untuk menyesuaikan sesuai dengan pasangannya. Nah, itu kemampuan Tuhan, nggak bisa kita ukur dengan kemampuan kita. Yang keempat, hasyrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba'thi. Hasyrul ajsad, mengumpulkan jasad-jasad manusia ilal mauqifi, pada tempat pemberhentian ba'dal ba'thi, selepas kebangkitan. Jadi nanti sangkakala itu dua kali. Yang pertama terjadinya kehancuran, kemudian ditiup lagi yang kedua, kebangkitan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiuplah sangkakala, fa idza hum minal ajdath, tiba-tiba mereka dari kubur bangkit menuju kepada seruan Allah. Nanti selepas itu ada yang dikumpulkan, semua manusia setelah bangkit dikumpulkan. Dalilnya mana? Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yuhsyarun nasu, nanti manusia dikumpulkan yaumul qiyamati, pada hari kiamat, selepas kiamat maksudnya, hufatan, dalam kondisi tidak memakai sandal, uratan, dalam kondisi telanjang, ghurlan, dan belum disunat, kama khuliqu, sebagaimana diciptakan pertama kali. Jadi kita diciptakan kondisi bayi itu seperti apa, nanti pada hari kiamat juga dikumpulkan dalam kondisi seperti itu, belum disunat, telanjang, tidak menggunakan sehelai benang pun, dan tidak menggunakan sandal. Jadi pokoknya seperti pertama kali diciptakan. Lahir itu gimana? Kosong, nggak punya apa-apa. Maka pernah Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, gimana itu kok bisa telanjang itu, apa anda malu satu sama yang lainnya? Kata Nabi, masing-masing disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Begitu dia tahu bahwa ternyata benar ada mahsyar, ternyata benar ada penghitungan amal, semua sibuk sendiri-sendiri, nggak sempat mau ngeliatin auratnya siapa, tidak sibuk, karena sibuk dengan sendiri-sendiri. Jangankan ngelihat aurat, jangankan ngelihat sana sini, dengan ibu bapaknya saja bisa jadi lari saling tuntut-menuntut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Nah, itu sudah diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan nanti akan terjadi. Yafirrul mar'u min akhi. Ketika di dunia sama saudaranya akrab, apa-apa semua dihubungi saudaranya. Ketika di akhirat yafirrul mar'u, lari takut dituntut. Tentunya ini hubungan-hubungan yang tidak dasar dengan takwa ya. Nah, kalau hubungan-hubungan yang dasar dengan takwa, dengan ketaatan kepada Allah, tentu nanti di akhirat saling membantu. Karena hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang kiamat itu tidak hanya yang saling tuntut satu dengan yang lain, tetapi juga ada riwayat-riwayat yang saling bantu satu dengan yang lain. Kayak misalkan orang yang pernah memberikan makanan, memberikan minuman. Nanti ketika dia ternyata masuk dalam neraka, maka dia manggil kepada orang yang pernah dia kasih makan, pernah dia kasih minum. Fulan, kamu ingat saya enggak? Oh iya, kamu ingat, saya ingat kamu yang dulu pernah kasihkan saya makan. Kamu pernah kasih saya minum. Maka dia mohonkan syafaat kepada Allah untuk orang tadi. Ya Allah, dia pernah ketika di dunia ngasih saya makan, saya minum. Tolong dia ya Allah. Nah, jadi maksudnya riwayat-riwayat itu ada yang saling tutup menuntut, juga ada yang saling bantu membantu. Dan di sini kondisinya umat waktu itu ya bermacam-macam sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat ketika di dunia. Allah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing setiap orang di sana memiliki urusan yang menyibukkan dia dari hal-hal remeh cuma seperti ngelihat-lihat sana sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi bersabda, innakum sungguhnya kalian la mahsyurun, akan dikumpulkan rijalan dalam kondisi berjalan, wa rukbanan dan kondisi mengendarai kendaraan, wa tujarruna dan juga ada kondisi kalian diseret ala wujuhikum di atas wajah-wajah kalian. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nanti kalian dikumpulkan kata Nabi dalam kondisi sebagian ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Nah, lo kendaraannya apa? Ya Allah alam, ada yang tahu. Sebagian riwayat menyatakan bahwa kendaraannya adalah hewan-hewan kurban yang dia pernah kurban waktu Idul Adha, maka itu jadi tunggangannya. Dia pernah korban sapi, dia korban unta, korban kambing. Nah, dia punya kendaraan. Ketika melewati sirat, maka dia naik kambing. Ada yang naik sapi. Sebagian lagi meriwayatkan bahwa masjid-masjid itu menjadi kendaraan bagi ahli masjid. Kan nggak semua orang mampu untuk korban. Tetapi ada juga masjid-masjid itu menjadi kendaraan bagi orang ahli masjid. Karena dia mau meniti sirat, maka masjid-masjid itu memanggil siapa yang dulu sering memakmurkan saya, sini. Ini kendaraannya ada. Maka naik masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berkendara, diselamatkan oleh Allah SWT. Wa tujarruna ala wujuhikum, dan ada kondisi sebagian diseret di atas wajahnya. Diseret, kondisi tengkurap, diseret wajahnya yang diseret-seret. Na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awwaluman, orang pertama kali yuksa yang diberi pakaian yaumal qiyamati pada hari kiamat, Khalilullah, adalah kekasih Allah. Siapa yang Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihi salam. Qibtiyatain, dengan dua pakaian Kipti, suku Kipti di Mesir. Pertama kali nanti kan semua ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai sandal dan belum disunat. Kemudian yang pertama kali dikasih pakaian adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma yuksa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu Nabi Muhammad diberi pakaian hullatan hubrah, dengan selimut yang menyenangkan, selimut yang membahagiakan, selimut yang ya dilihatnya bahagia, dilihatnya bagus. An yaminil arsh, dari sisi kanannya arsy. Maksudnya posisinya beliau di sisi kanannya arsy.
Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan la yalzamu, tidak mengharuskan, min takhsisi Ibrahim alaihissalam, dari kekhususan Nabi Ibrahim alaihissalam, bi annahu, bahwasanya beliau awwalu man yuksa, orang pertama kali diberikan pakaian, ayyakuna afdhala min nabiyina alaihissalam, bahwa beliau lebih afdal daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mutlakon, secara mutlak. Jadi loh, kan nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad, kenapa kok yang pertama kali diberi pakaian itu Nabi Ibrahim? Nah, ya tidak harus yang pertama kali diberi pakaian pertama itu Nabi Ibrahim, tidak harus. Maksudnya tidak harus yang diberi pakaian pertama itu lebih mulia, tidak harus. Sebagaimana dikirim ke dunia itu Nabi itu paling terakhir, gitu. Yang dikirim ke dunia pertama Nabi Adam, tetapi yang paling mulia bukan Nabi Adam, justru Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidak harus hanya karena gara-gara dikasih pakaian pertama kemudian jadi lebih mulia, tidak. Tetap yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, asy-syafa'atu, syafaat. Syafaat itu artinya pembelaan. Wahia, syafaat itu anwa'un, ada macam-macam. Syafaat itu bermacam-macam. Minha, diantaranya yang pertama, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Wahia, apa itu syafaat yang paling besar? Syafaatul uzma, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, pembelaan beliau Nabi fi faslil qada, di dalam memutuskan qada, memutuskan keputusan. Li'irahatil khalqi, untuk mengistirahatkan makhluk, min haulil mauqifi, dari ketakutan mauqif itu tempat berdiri, tempat berkumpul, wa masyaqqati, dan keberatan atau kepenatan dalam kondisi itu. Jadi diceritakan di dalam kitab Ihya itu, waktu manusia dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian di mahsyar dikumpulkan tuh didiemin sama Allah, dicuekin. Allah marah dan dicuekin. Orang tuh kalau dicuekin kan bingung. Kalau marah dimarah sekalian kan gitu. Itu kan dicuekin tuh 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun. Jadi didiemin aja, dan kondisinya waktu itu bumi itu bukan bumi yang sekarang. Bumi ini sudah tidak ada lautan, sudah tidak ada pohon-pohonan, sangat panas. Kemudian matahari didekatkan, panas sekali, sangat sengsara. Sudah kondisi seperti itu, panas, dahaga, kemudian memikirkan urusan masing-masing. Maka semua pada panik semuanya. Dan dicuekin sama Allah, dibiarin aja gitu, bingung. Ada yang sampai keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dada, ada yang sampai berenang dengan keringatnya sendiri. Nah, itu kondisinya membingungkan kan. Akhirnya mereka sampai ada yang mengatakan, arihna min hadzal intidhar walau ilan nar. Ya Allah, istirahatkanlah kami. Maksudnya segeralah selesaikan ini urusan ini, walaupun kok kami harus masuk neraka, ya masuk neraka sudah. Gitu. Bebaskan kami dari penantian yang enggak jelas ini, walaupun kita harus ke neraka. Kalau memang harus ke neraka, sudah cepat ke neraka aja. Karena mereka enggak tahu. Padahal kesengsaraannya, secuil dari kesengsaraan neraka itu tidak sebanding dengan kesengsaraan ketika di mahsyar. Mahsyar sudah sekian ribu tahun di neraka itu, walaupun hanya secuil aja masih lebih sengsara lagi di neraka. Nah, tapi karena saking bosan, putus asa, panik, akhirnya mereka mengatakan, arihna min hadzal intidhar walau ilan nar. Bebaskan kami dari penantian yang enggak jelas ini, walaupun harus ke neraka. Maka mereka datang tuh. Nah, ini syafaatnya hadis tentang syafaat itu mutawatir. Hadis yang kuat sekali bahwa mereka nanti datang kepada Nabi Adam, engkau ini orang manusia pertama kali, begini, tolong kami. Maka Nabi Adam mengatakan, saya dulu pernah berbuat kesalahan kepada Allah. Maka saya sendiri pun memikirkan nafsu saya sendiri. Maka mereka datang juga kepada Nabi
Musa, kepada Nabi Ibrahim, terus begitu pada ulul azmi. Nanti pada akhirnya semuanya mengatakan nafsi, nafsi, saya memikirkan diriku sendiri. Padahal pada nabi-nabi padahal ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, mereka mengatakan nafsi, nafsi, apalagi kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seluruh umat. Maka dia mengatakan beliau analah, ini memang syafaat ini adalah memang khusus untuk aku. Maka akhirnya beliau sujud kepada Allah, kemudian memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah terlintas di benak beliau sebelum dan setelahnya. Jadi memang khusus, nanti memang sudah skenario Allah begitu. Ketika Nabi sujud, Allah ilham kepada Nabi Muhammad puji-pujian kepada Allah yang belum pernah terlintas sebelum dan sesudahnya. Ibu Allah dipuji-puji. Kemudian Allah sampaikan irfa' ra'sak sal tu'dah washfa'tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, kemudian sal tu'dah, minta kamu akan dikasih. Washfa', dan berilah pemberian, berilah syafaat, tu syafa', kamu akan dikabulkan syafaatmu nanti. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Allah, anjil hisabahum, ya Allah, percepatlah hisabnya atau urusannya para hamba semua ini. Maka itu akhirnya selepas Nabi begitu, akhirnya dimulailah hisab, dimulailah perhitungan amal. Maksudnya kondisi kepenatan di mahsyar itu berhenti. Maknanya yang mengalami, mendapati syafaatul uzma, syafaat yang terbesar itu semua, sampai seorang-orang kafir juga dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi syafaat yang umum sekali, syafaat yang untuk menyegerakan hisab, menyegerakan penghitungan amal. Tentu nggak sampai masuk surga, orang kafir dapat syafaat yang itu saja. Tetapi kan tetap mendapatkan hasil dari sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat. Wahiyah, dan syafaat ini mukhtassatun khusus bihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahadhihi, dan inilah posisi posisi memberi syafaat yang agung ini, hiyal maqamul mahmud, adalah maqam mahmud. Maqam itu posisi ya, atau maqam pangkat lah, pangkat yang terpuji, maqam mahmud alladzi wu'ida bihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dijanjikan untuk mendapatkan maqam mahmud. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau nanti akan diberikan maqam mahmud, diberikan pangkat yang terpuji. Semua orang memuji Nabi. Coba waktu itu ketika semua pusing, kemudian ada satu orang yang berhasil untuk menghilangkan kepenatan mereka, maka semua muji, wah benar kamu, mantap, begitu. Nah, namanya maqam mahmud, kondisi yang semua orang memuji, tidak ada yang tidak memuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada malam hari, fatahajjad, maka tahajudlah bihi, pada malam itu, nafilatan, sebagai salat sunnah, laka, untuk engkau, asa, mudah-mudahan atau pasti, ayyab'atsaka rabbuka, membangkitkan Tuhanmu, membangkitkanmu, maqaman mahmuda, pada maqam mahmud, pada pangkat yang terpuji, kondisi yang terpuji. Juga kita kalau misalkan mendoakan Nabi, kita dalam habis azan tuh, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Ya Allah, ib'athu, bangkitkanlah Nabi Muhammad itu, maqaman mahmudan, adalah pada pangkat yang terpuji, alladzi wa'atahu, yang telah kau janjikan kepada Nabi. Ini khusus untuk Nabi, sehingga Nabi Muhammad akan terbukti. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Hamidun itu yang memuji, orang yang memuji. Kalau Muhammad itu orang yang terpuji. Nanti akan terbukti ketika mahsyar nanti, tidak ada satupun yang tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua merasa diuntungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atsani, kemudian yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin al-jannata.
syafaatnya Nabi untuk memasukkan satu kaum, satu kelompok, golongan al-jannata ke surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wahiyya, syafaat ini mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah syafaat yang paling besar yang umum, ada lagi syafaat khusus untuk Nabi juga. Nah, maka Nabi, ya Allah, dari umatku ini yang begini masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi nggak pakai, awalnya kan di mahsyar, sekarang akan ada hisab, penghitungan amal. Tapi ada nanti beberapa kelompok, beberapa golongan yang masuk surga langsung, nggak pakai perhitungan amal. Nah, itu juga dapat syafaat dari Nabi SAW, pembelaan dari Nabi SAW. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajat. Syafaat Nabi di dalam penambah atau meningkatkan derajat. Jadi syafaat, pembelaan itu macam-macam tingkatannya. Ada yang sudah masuk surga, kemudian sama Nabi disyafaati lagi, dibela lagi, dibantu lagi, ya Allah tambah lagi derajatnya. Wajawazan Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bahwa ini bisa saja terjadi ikhtisasuha bi sallallahu alaihi wasallam, khusus dengan Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada selain Nabi, yaitu selain Nabi Muhammad SAW, juga bisa melakukan syafaat ini, yaitu menambah atau menaikkan derajat. Nah, tidak khusus untuk Nabi, tapi kayak memasukkan orang-orang atau kelompok-kelompok, golongan-golongan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, itu khusus bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Ar-rabi'u, yang keempat, asy-syafa'atu, syafaat fi man istahaqqa dukhulan nar alla yadkhulaha. Syafaat yang keempat, syafaat bagi orang-orang yang harusnya masuk neraka, kemudian supaya tidak masuk neraka. Qala Iyad, Imam Iyad mengatakan walaysat mukhtasatan bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat yang seperti ini tidak khusus untuk Nabi, tidak khusus bisa dikerjakan oleh Nabi. Wa taraddada an-Nawawi ay li'annahu lam yarid tasrihun bidzalik. Imam Nawawi meragukan. Maksudnya beliau tidak menjelaskan karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang riwayat ini. Tapi yang jelas syafaat itu ada. Syafaat untuk orang-orang yang asli masuk neraka, itu kemudian nggak masuk neraka. Seperti hadis tentang orang yang hafal Al-Quran, maka dia bisa mensyafaati ahli keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Tentu ini bukan orang kafir ya, bukan orang kafir. Orang kafir tidak bisa syafaat, tidak bisa. Dia orang Islam tetapi karena fasik, karena banyak keburukannya udah masuk neraka, maka bisa disyafaati oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu tidak khusus bagi Nabi untuk menyelamatkan orang-orang dari neraka. Kemudian yang kelima, asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Syafaat di dalam mengeluarkan satu kaum, satu kelompok dari neraka. Jadi kalau yang tadi sebenarnya jatahnya masuk neraka nih, tapi nggak jadi masuk. Nah, sekarang syafaat yang terakhir, yang berikutnya, orang sudah masuk di dalam neraka nih, sudah di dalam neraka, sudah direbus, sudah disiksa dalam neraka, kemudian disyafaati, dibela, kemudian dikeluarkan dari neraka. Wa yusyariku sallallahu alaihi wasallam fi al-anbiya wa salihul mu'minin, dan dalam hal ini, di dalam syafaat mengeluarkan orang-orang dari neraka itu bisa dikerjakan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang lain pun juga bisa mensyafaati umatnya. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang solehnya, orang iman, orang mukmin yang soleh pun juga bisa mensyafaati dengan syafaat yang seperti ini, yaitu mengeluarkan orang yang sudah di neraka, kemudian didoakan, dibela, akhirnya keluar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yashfa'u, akan memberikan syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasatun, 3 golongan. Al-anbiya'u, yang pertama para nabi akan memberikan syafaat, tsummal ulama, kemudian para ulama, orang-orang alim, tsumma syuhada, kemudian orang-orang mati syahid. Kenapa itu kok ulama juga mendapatkan syafaat? Ya karena ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi ya. Mendapatkan jatah yang
juga mirip-mirip dengan Nabi, walaupun juga tentu tidak sama porsinya. Nah, kemudian syuhada, para pejuang agama, memperjuangkan agama. Begitu juga syuhada mirip-mirip dengan para ulama, karena nanti yang memperjuangkan agama, menyampaikan agama, menyebarkan agama ya orang-orang mati syahid itu. Sebagaimana para nabi, mereka rela mengorbankan diri dan harta mereka demi agama. Begitu juga para syuhada, mereka juga mendapatkan keutamaan yang khusus. Wallahu a'lam. Masih ada beberapa lagi, ada hisab, kemudian ada mizan, kemudian ada haud, ada telaga Nabi, ada surga dan neraka, dan ru'yatullah azza wa jalla. Insyaallah akan kita sambung kepada pertemuan berikutnya. Semoga Allah fahamkan kita semua, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.